Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat untuk Alexandra Kostenuk, Ratu Catur Rusia, berhasil menjadi juara di kategori perempuan FIDE World Cup 2021 setelah mengalahkan juniornya Alexandra Koryakina, menang di game pertama dan tadi malam bermain remis di game kedua. Walaupun sebetulnya tadi malam kawan, Kostenuk masih dalam posisi unggul. Kostenuk menerima tawaran remis yang diajukan oleh Alexandra Koryakina. Inilah kawan posisi terakhir di mana Koryakina menawarkan remis pada Alexandra Kostenuk. Saat Alexandra Kostenuk mempromosikan pionnya di peta A8 ini kawan, Alexandra Koryakina menawarkan remis dan tawaran remis pun diterima oleh Alexandra Kostenuk. Mungkin ini adalah sebagai bentuk rasa respek kawan pada juniornya. Tawaran remis pun diterima oleh Kostenuk. Tapi bila permainan tetap dilanjutkan, tentu posisi putih akan tetap menang. Apabila pada posisi ini hitam melanjutkan dengan mempromosikan pionnya menjadi menteri, selanjutnya putih bisa bermain dengan pion H5 skak. Bila tawaran pion ini diterima oleh raja, maka selanjutnya menteri ke F3 skak. Dan dengan ide berikutnya adalah menggiring raja untuk bergeser ke lajur G dan kemudian untuk mengadu menterinya nanti di peta G3. Jika raja bergeser tetap di lajur H kawan, selanjutnya menteri bergeser ke lajur H skak, dan ini memaksa raja hitam akan bergeser ke lajur G dan kemudian menteri akan mengadu di lajur G di langkah berikutnya. Dengan selisih 2 pion ini sudah tidak lagi hitam bisa menghentikan salah satu pion putih bisa promosi dan putih akan tetap menang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, saat pion di lajur A ini dipromosikan menjadi menteri, Alexandra Koryakina menawarkan remis pada Alexandra Kostenuk. Mungkin sebagai bentuk respek kawan, akhirnya Alexandra Kostenuk menerima remis dari Alexandra Koryakina. Sedangkan di sisi papan yang lain kawan, Menteri Pertahanan Sergei Karjakin lolos ke babak final dan mengunci 1 tiket untuk bermain di kandidat turnamen periode berikutnya, dan masih menunggu apakah akan bertemu Carlsen atau Duda yang masih harus berjuang di babak tiebreak setelah kedua pemain ini kembali bermain remis kawan. Pagi ini kita akan lihat gamenya Sergei Karjakin versus Vladimir Fedosev, di mana Sergei Karjakin tadi malam menang atas Vladimir Fedosev ini. Dan kita coba lihat dulu profil kedua pemain. Admin tak perlu menjelaskan detail-detail profil, kalian bisa sendiri lihat kawan perbedaannya di layar. Dan kita langsung ke atas papan. Di game kedua ini Karjakin pegang putih, bermain dengan pion raja, pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, kita dapati Ruy Lopez opening. Pion A6 Morphy defense, gajah A4, kuda hitam F6, dan di sini putih memilih rokade pendek. Selanjutnya gajah E7, peteng putih digeser ke E1. Langkah-langkah ini masih cukup standar kawan, jadi tak perlu admin jelaskan di sini. Pion B5 menyerang gajah, gajah mundur ke B3. Dan pada posisi ini kawan, di langkah berikutnya jika hitam melanjutkan dengan langkah rokade pendek, maka hitam kemungkinan akan menyiapkan variasi martial attack dengan diikuti putih memainkan pion C3, pion D5, pion pukul pion, kuda pukul pion D5, kuda pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh beteng putih, kuda hitam lompat ke F6, pion D4, gajah D6. Inilah variasi martial attack yang biasa terjadi dalam posisi seperti ini apabila hitam melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Tapi pada game ini kawan, Vladimir Fedosev memilih variasi pion D6, membuat permainan menjadi tertutup atau memilih variasi close defense. Sergei Karjakin melanjutkan dengan pion C3, hitam rokade. Karjakin melanjutkan pion H3 mengontrol petak G4 dan gajah hitam bergerak ke B7. Setelah diagonal terang ini kawan tidak memungkinkan lagi bagi gajah petak terang hitam ini. Dan di sini Karjakin meneruskan pion D4 menyerang pion pusat dan beteng bergeser ke E8. Langkah yang cukup standar bagi hitam untuk menempatkan gajahnya di peta F8 yang sering kita temui. Karjakin melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, gajah hitam mundur ke F8, pion A3 dan pion H6,
Gajah putih mundur ke C2 dan pion D5 lanjut Vladimir Fedosev berbalik memberikan tekanan di peta pusat. Sekarang ada beberapa pilihan bagi putih di langkah berikutnya ini kawan untuk bertarung di peta pusat. Bisa melakukan pion E pukul pion D5 ini, atau pion D pukul pion E5, ataupun kuda pukul pion E5. Tiga langkah ini bisa jadi pilihan bagi putih. Di sini Karjakin memilih langkah pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang kuda D lompat ke F3 menyerang beteng, dan beteng mundur kembali ke E8, dibalas dengan pion maju ke E5 mengancam kuda. Dan ada satu langkah yang cukup bagus bagi kuda hitam ini, yaitu ke peta E4. Andai saja hitam ini melangkahkan kudanya ke peta D7 kawan, langkah ini adalah langkah kesalahan karena putih bisa memainkan menterinya ke D3 memberikan ancaman skakmat. Jika ditutup dengan pion G6, pion E6 akan didorong oleh putih dan pertahanan hitam pun akan kolaps dengan variasi ini. Langkah kuda ke E4 ini jadi pilihan Vladimir Fedosev. Langkah-langkahnya masih sering dilakukan di game-game sebelumnya dan dibalas Karjakin dengan pengembangan gajah F4. Sekarang pion C5 memberikan pressure di sayap menteri, dibalas dengan pion A4 ingin memecah struktur pion hitam di sayap menteri, dan dibalas Fedosev memainkan pion F5. Tidak dipukul menggunakan end pasen kawan oleh Karjakin, dan pada posisi ini kawan, variasi sampai langkah ke-19 ini masih ada yang memainkan sebelumnya. Sekitar ada 2 atau 3 game yang memainkannya kawan, di mana putih melanjutkan dengan langkah kuda ke peta D2 untuk menantang kuda hitam ini. Ada juga yang memainkan menterinya ke peta E2. Tapi Karjakin di sini bermain dengan pion H4, dan kita temui variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-20. Kita lihat bagaimana kelanjutannya atau respon dari Fedosev selanjutnya. Memainkan gajahnya ke E7, memberikan pressure bagi pion H4, pion didorong maju ke H5. Pion H5 ini cukup bagus posisinya, mungkin nanti bisa mendukung kuda yang bermanuver ke peta H4, tapi untuk sementara tidak mungkin kawan karena peta ini sudah dikontrol oleh 2 perwira hitam. Mungkin nanti kuda bisa bergerak ke peta E5 ini, sebelum itu dia memajukan pion terlebih dahulu dan bermanuver ke peta G6. Manuver-manuver kuda seperti ini mungkin bisa saja terjadi kawan, dan pada posisi ini Fedosev menggeser betengnya kembali ke F8. Sekarang pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion hitam, beteng pukul beteng, dipukul balik menggunakan gajah, agar posisi menterinya ini kawan tetap berada di pusat. Karjakin melanjutkan dengan pion E6 mengosongkan peta, mungkin bagi kuda bermanuver ke peta ini kawan, dan lompat kembali ke peta G6 seperti yang saya sebut tadi. Dibalas Fedosev dengan langkah beteng bergeser ke E8, kuda ke E5, dan gajah ke G5 menantang pertukaran gajah, juga membuka akses bagi beteng menyerang pion putih ini. Tawaran pertukaran gajah peta gelap sementara ditunda oleh Karjakin, melangkahkan kudanya ke peta G6. Coba kita mundur sejenak kawan. Pada posisi ini ada juga pilihan bagi putih untuk melangkahkan kudanya ke peta F7 untuk menyerang menteri. Setelah menteri bergerak mungkin ke F6, kuda bisa pukul gajah di G5, dipukul balik menggunakan kuda atau menggunakan pion H mengancam gajah. Di sini putih bisa melanjutkan pukul kuda di E4 dengan gajah. Dipukul balik menggunakan pion D, akan terbuka lajur D bagi menteri. Di langkah berikutnya bisa bergerak ke D7 mengancam beteng. Andai pion pukul gajah, menteri akan pukul beteng. Jika beteng digeser ke D8 mengancam menteri, beteng putih bisa bergerak ke D1 mengorbankan menterinya kawan. Jika dipukul oleh beteng hitam, maka pion pukul beteng, dan selanjutnya pion ini bisa kembali menjadi menteri. Jika dihadang oleh menteri di D8, gajah bisa pukul pion G5, dan dapat dipastikan dengan variasi ini putih akan menang. Langkah-langkah ini bisa saja terjadi kawan, tapi dalam game ini pada posisi ini Karjakin memilih variasi langkah kuda G6.
Dibalas oleh Fedosev dengan pion D4 untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah agar aktif dalam permainan di diagonal panjang ini. Kenapa pada posisi ini kawan, hitam tidak berani pukul pion yang ada di peta E6 menggunakan beteng? Karena putih selanjutnya akan bisa bermain seperti ini kawan. Terlebih dahulu gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, sekarang pion F3 mengancam kuda. Dan beteng yang ada di belakangnya pun nanti akan tewas. Jika dibalas dengan langkah menteri pukul pion H5 memberikan ancaman bagi kuda putih. Kuda bisa lompat ke F4 menggarpu beteng serta menteri. Jika menteri ke F4 kawan, putih tidak perlu pukul beteng terlebih dahulu. Karena jika pukul beteng terlebih dahulu, ini akan memberikan kesempatan hitam untuk bermain remis dengan melakukan skak yang berulang nantinya. Jadi pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah pukul kuda terlebih dahulu dengan gajah. Dipukul balik oleh pion, dan barulah sekarang kuda bisa pukul beteng. Dan inilah akibat dari beteng jika pukul pion yang ada di peta E6 ini kawan. Fedosev hanya memainkan pion D4-nya dan direspon oleh Karjakin dengan pion C pukul pion D4. Dan di sini Fedosev melakukan pengorbanan sementara kuda pukul pion F2. Pengorbanan pun langsung diterima oleh Karjakin. Raja pukul kuda, selanjutnya gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh kuda putih, menteri hitam ke H4 skak, raja ke G1 dan menteri hitam mendapatkan kuda putih di F4. Dibalas Karjakin dengan mendorong pionnya maju ke D5. Mengkoneksikan kedua pionnya juga menutup diagonal panjang ini kawan, agar gajah sudah tidak aktif lagi untuk mengincar pion G2-nya. Selanjutnya Fedosev melakukan trik kecil kawan, menempatkan menterinya di G3. Tujuannya berikutnya adalah akan pukul pion yang ada di peta D5 ini. Jika dipukul oleh menteri putih, menteri hitam akan mendapatkan benteng di peta E1. Di sini direspon oleh Karjakin dengan mengangkat betengnya ke E2 menghindari ancaman menteri berikutnya, dan menteri hitam bergerak ke peta G5. Karena diagonal ini sudah tertutup kawan, sehingga menteri hitam ini sedang mengincar pion yang ada di peta H5 ini. Dan pada posisi ini Karjakin menawarkan pertukaran menteri di peta D2. Dan pada posisi ini kawan, Vladimir Fedosev menyerah di langkah ke-33. Sudah tak ada langkah-langkah balasan yang cukup bagus bagi hitam di sini kawan. Mungkin saja bila menteri hitam menolak untuk bertukar menteri pada posisi ini, lebih memilih untuk pukul pion yang ada di H5, permainan mungkin akan dilanjutkan oleh putih mendorong pionnya D6 untuk segera mempromosikan pionnya. Mungkin gajah hitam bergerak ke C6, pion D7, beteng bergerak ke D8 dan pion E7. Beteng pukul pion, pion promosi menteri skak dipukul oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih skak, raja bergerak ke F7 dan menteri putih bergerak ke E3. Ini salah satu variasi yang mungkin saja bisa terjadi apabila tetap dilanjutkan kawan. Tapi dalam posisi seperti ini, variasi-variasi yang lain pun bisa terjadi. Andai permainan dilanjut dengan pertukaran menteri dipukul balik oleh beteng putih, selanjutnya akan mendukung pion maju ke D6 nantinya kawan. Jika raja hitam bergerak ke F8, pion D6, beteng pukul pion, pion terus didorong maju ke depan dan sudah tidak bisa lagi membendung pion ini untuk promosi nantinya. Tetap saja hitam akan kalah. Oleh karena itu pada posisi ini saat menteri putih bergerak ke D2 ini menawarkan pertukaran, Vladimir Fedosev pun menyerah di langkah ke-33. Itulah kawan permainan dari Sergei Karjakin yang mengalahkan kompatriotnya Vladimir Fedosev di babak semifinal game kedua tadi malam. Sergei Karjakin pun lolos ke babak final dan menunggu hasil dari babak tiebreaks yang akan dilakoni Magnus Carlsen versus Jan-Christoph Duda. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.